Mari kita record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Anugrahadi Saputra dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Pendahuluan, aspek fisikal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan berkaitan dengan perlakuan perpajakan atas pengakuan, penilaian, serta pencatatan sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Pada piutang usaha, penghasilan diakui secara fiskal pada saat hak untuk menagih timbul, meskipun pembayaran belum diterima. Piutang yang tidak tertagih hanya dapat dibebankan sebagai biaya fiskal apabila memenuhi persyaratan tertentu sesuai peraturan perpajakan. Sementara itu, pada persediaan, penilaian harus dilakukan secara konsisten menggunakan metode yang diperbolehkan secara fiskal, seperti metode FIFO atau rata-rata. Perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fisikal terhadap piutang usaha maupun persediaan dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan. Selanjutnya, tujuan perpajakan fiskal, tujuan aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan adalah untuk memastikan bahwa pengakuan penghasilan, biaya, dan penilaian aset dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga perhitungan pajak penghasilan menjadi benar, wajar, dan tidak menimbulkan manipulasi laba. Selain itu, aspek fiskal juga bertujuan menyamakan dasar perhitungan pajak antara wajib pajak, mencegah pengakuan biaya atau kerugian yang tidak sesuai aturan, serta menentukan apakah diperlukan koreksi fiskal akibat perbedaan antara pencatatan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Instrumen utama kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada Undang-Undang PPA sebagai dasar utama peraturan pengakuan penghasilan dan biaya secara fiskal. Yang kedua ada PMK dan Per DJP yang mengatur teknis perlakuan piutang usaha dan penilaian persediaan secara fiskal. Selanjutnya ada konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Dalam sistem PPN di Indonesia, yang dipakai adalah prinsip akrual, bukan kas. Artinya, PPN timbul saat transaksi terjadi, walaupun pembelian belum bayar masih piutang. Kapan PPN timbul? PPN terutang pada saat barang atau jasa kena pajak diserahkan atau faktur pajak dibuat, atau pembayaran diterima. Mana yang lebih dulu? Kalau jualan kredit, sama dengan biasanya poin penyerahan barang yang terjadi dulu. Hubungan dengan piutang misalnya PTA, jual barang ke PTB sebesar 100 juta rupiah dan belum dibayar. PPN 11% sama dengan 11 juta rupiah. Pembayaran tempo 30 hari. Walaupun belum dibayar, PTA tetap harus mengakui piutang usaha sebesar 111 juta dan memungut PPN sebesar 11 juta rupiah. Melaporkan PPN di SPT masa PPN bulan itu. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Prinsipnya, kerugian karena piutang tidak tertagih boleh jadi biaya atau pengurang penghasilan bruto asal memenuhi syarat fiskal. Dasarnya Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1 huruf A. Syarat agar boleh jadi biaya fiskal, piutang harus memenuhi semua ini. Ada 5. Yang pertama, sudah dibebankan sebagai biaya di laporan rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak sudah melakukan upaya penagihan. Yang ketiga, piutang diserahkan ke pengadilan negeri atau instansi penagih piutang negara. Atau ada perjanjian penghapus utang atau dipublikasikan sebagai piutang macet. Yang keempat, debitur tidak punya hubungan istimewa. Dan yang terakhir, 5, ada daftar rincian piutang tak tertagih. Kalau syaratnya tidak lengkap, koreksi fiskal positif atau tidak boleh jadi biaya pajak. Selanjutnya ada perlakuan pajak pada persediaan. Perlakuan pajak pada persediaan di Indonesia mewajibkan penilaian menggunakan harga perolehan dengan metode FIFO atau rata-rata dan metode pencatatan perpetual. Penurunan nilai persediaan
tidak diakui hingga barang terjual atau dibuang. PPN terutang saat penyerahan BKP. Ada yang pertama ada metode penilaian. Metode penilaian hanya diperbolehkan menggunakan metode harga perolehan, baik itu FIFO atau weighted average. Penggunaan metode lain atau cost or market akan dikoreksi fiskal dan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang selanjutnya ada sistem pencatatan. Wajib pajak diharapkan menggunakan sistem perpetual. Dan ketiga ada penurunan nilai. Penurunan nilai aset persediaan tidak diakui secara fiskal sampai barang tersebut benar-benar terjual. Koreksi fiskal positif harus dilakukan jika ada pembebanan penurunan nilai. Serta ada pajak pertambahan nilai atau PPN, penyerahan persediaan termasuk untuk pemakaian sendiri atau cuma merupakan objek PPN. Dan ada konsistensi. Sekali metode dipilih harus digunakan konsisten untuk tahun-tahun selanjutnya. Baik, kesimpulan dari materi ini, PPN tetap terutang saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran masih berupa piutang, karena menggunakan prinsip akrual. Piutang tak tertagih dapat menjadi biaya fiskal jika memenuhi syarat. Sedangkan persediaan diatur melalui metode penilaian yang konsisten, dan kerugiannya diakui secara fiskal jika benar-benar terjadi. Sekian dari materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.